Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Bapak, ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sela-sela kesibukan kita mendengarkan azan, ucapan ajakan yang paling mulia. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah insyaallah nantinya. Harapan kita, ya Allah, berikanlah kekuatan, kesempatan kepada kami agar selalu melaksanakan salat berjamaah di masjid, khususnya bagi bapak-bapak. Karena hukum dasar salat berjamaah itu adalah di masjid. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum illa al-maktubah." Atau kama qala Rasul, salatlah kamu di rumahmu kecuali salat wajib, dan salat wajib itu adalah di masjid. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah, Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Darul Hijrah, salah satu imam mazhab yang 4 yang tinggal di kota Madinah. Dalam riwayat beliau mengatakan, kata beliau, tidak ada dosa yang paling besar di dalam Al-Quranul Karim kecuali dosa melakukan memakan riba. Kata beliau, kenapa beliau menyimpulkan tidak ada dosa yang paling besar kecuali orang memakan riba? Alasannya adalah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Fa illam ta'falu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Salah satu dosa orang yang melakukan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Mereka mengumumkan, mari kita perangi Allah dan Rasulnya. Kita bisa bayangkan, berkata saja kepada orang tua kita termasuk dosa besar, saja. Kata beliau, ini mengumumkan, mari kita perangi Allah dan Rasul. Maka Imam Malik menyimpulkan, tidak ada dosa yang paling besar kecuali adalah dosa memakan riba. Maka dalam hadis juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Kata Nabi, hindarilah 7 dosa yang menghancurkan kamu. Yang pertama adalah syirik, yang berikutnya adalah memakan riba. Allah mensejajarkan syirik dengan orang yang memakan dosa riba. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, maka bicara riba bukan hanya bicara ekonomi saja, Bapak.
Bicara riba ada kaitannya dengan keimanan. Sulit seseorang meninggalkan riba kalau bukan landasannya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak Bapak Ibu membaca surah Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dalam satu ayat 3 kali Allah memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah 2 kali. In kuntum mu'minin. Bayangkan Bapak-Ibu 3 kali. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah in kuntum mu'minin. Jika kamu betul-betul beriman kata Allah, wa dharu ma baqi, tinggalkanlah riba tersebut. Makanya kita lihat apa rahasianya ayat tentang riba itu turunnya di penghujung menjelang Rasulullah SAW. Karena susah orang meninggalkan riba kalau bukan dasarnya iman. Makanya Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu in kuntum mu'minin. Tinggalkanlah riba tersebut. Bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba dalam literasi atau dalam buku fikih muamalah atau literasi keuangan syariah. Riba itu Pak terbagi 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah riba duyun atau disebut riba hutang piutang. Yang kedua adalah riba buyu', riba yang terjadi karena faktor jual beli. Pada tausiah yang singkat ini kita ingin mengulang terkait dengan riba duyun, riba hutang. Apa itu riba duyun? Riba duyun adalah penambahan yang terjadi karena disebabkan ada hutang piutang. Jadi penambahan dalam riba itu Pak Ibu bisa dalam 2 hal. Bisa jadi penambahan dalam bentuk nominal. Yang kedua bisa dalam bentuk jasa. Saya ingin contohkan Pak Ibu umpamanya, Pak, tolong pinjamkan saya uang siang ini sebanyak 100.000. Oke, berapa dibayar? Nanti kamu bayar atau Ananda bayar 120.000. Itu namanya penambahan dalam bentuk nominal. Yang kedua, penambahan bisa dalam bentuk jasa. Contoh gini Pak Ibu, Pak, tolong pinjamkan saya uang siang ini 300.000. Oke, saya pinjamkan 300.000. Berapa saya bayar? Tetap dibayar 300.000. Tetap dibayar 300.000. Tapi saya minta tolong, saya bantu kamu hari ini. Saya pinjamkan uang 300.000. Tapi tolong nanti saya bantu hari Minggu ke rumah untuk bersih-bersih rumah saya nantinya. Kan hutang dibayar tetap 300.000 Pak. Tapi ada ujungnya, saya bantu Ananda hari ini 300.000. Tolong nanti pergi hari Minggu ke rumah ibu, ke rumah bapak, bersih-bersih atau membersihkan rumah saya nantinya. Pak Ibu, ini namanya penambahan dalam bentuk jasa. Umpamanya, biasalah orang kampung pinjam uang kepada kita, pinjamkan uang saya ini sebanyak katakan 500. Oh oke. Nanti saya pinjamkan 500. Tapi saya juga minta bantuan. Saya pinjamkan uang kepada ibu 500.000. Tetap dikembalikan 500.000. Tapi tolong nanti rumah kita yang di kampung bersihkan 1 kali seminggu. Itu juga namanya riba. Karena penambahan dalam bentuk jasa. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu riba itu duyun itu, riba hutang itu namanya riba jahiliyah.
Bagaimana praktek riba hutang di zaman jahiliyah? Izinkan saya menyampaikan Bapak Ibu. Di zaman jahiliyah apabila seseorang berhutang, katakanlah nominalnya 1 juta umpamanya, dan jatuh tempo hari ini umpamanya Bapak Ibu, umpamanya hutangnya jatuh tempo pada hari ini, Pak, saya kan berhutang sama Bapak 1 juta. Oke, mana uangnya? Maaf Pak, saya nggak mampu bayar pada hari ini. Pak, boleh nggak saya minta perpanjangan waktu nantinya? Kapan Bapak bayar? Nanti saya bayar di awal Desember. Kalau begitu, hutang Bapak mulai hari ini sampai Desember kita naikkan 1,2, 1.200.000. Apa catatannya? Bahwa penambahan riba hutang itu bertambah di zaman jahiliyah sewaktu hutang jatuh tempo dan orang yang berhutang minta perpanjangan waktu. Artinya di zaman jahiliyah kalau hutang dibayar pada waktunya tidak ada penambahan. Tapi kalau dia minta tambah waktu, disinilah terjadinya penambahan hutang. Jadi Bapak Ibu, di zaman jahiliyah kapankah hutang itu bertambah? Apabila hutang jatuh tempo dan orang yang berhutang minta perpanjangan waktu. Kalau orang itu membayar hutang pada waktu yang telah disepakati, maka tidak ada penambahan di zaman jahiliyah. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang dalam kesulitan, jangan hutangnya ditambah, tapi perpanjang waktunya. Perpanjang waktu bukan hutang yang bertambah. Di zaman jahiliyah yang terjadi adalah apabila seseorang minta perpanjangan waktu, maka terjadilah penambahan atau riba tersebut. Ini yang disebut dalam literatur namanya riba jahiliyah. Hari ini Bapak Ibu, kalau hutang itu ke hari ini umpamanya, kalau kita berhutang dan si A mensyaratkan dari awal penambahan hutang tersebut, Pak, saya pinjamkan kepada Bapak uang 1 juta, tapi tolong bantu dikembalikan 1,2. Maka pertanyaan saya Bapak Ibu, mana yang lebih jahiliyah? Riba hari ini kah atau riba di zaman jahiliyah? Kalau di zaman jahiliyah penambahan terjadi apabila seseorang hutang jatuh tempo, dia minta perpanjangan waktu, maka terjadi penambahan hutang. Hari ini mulai jam ini hutang Anda bertambah 1,2. Maka Ibu rahimakumullah, riba hari ini sesungguhnya lebih parah, lebih gelap daripada riba di zaman jahiliyah. Mudah-mudahan Ibu rahimakumullah kita termotivasi. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an kurbatin min kurabi ahihi nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melapangkan kehidupan saudaranya bukan dengan cara riba, Allah lapangkan kehidupan mereka pada akhirat nanti. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, tausiah yang singkat ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya ada dosa yang perlu kita hati-hati, yaitu adalah dosa riba. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari perbuatan riba. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.